Halo Taurus, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang bulan Desember. Cek energi kamu di Desember ini seperti apa? Adakah kebahagiaan yang akan datang di Desember ini atau ataukah kesedihan? Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini. Tapi ingat buat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Taurus, fokus ke kartu ini. Sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku berdoa buat Taurus semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik Taurus, kita fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Kita akan cek energi kamu di sini untuk di bulan Desember. Oke. Bulan Desember. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ada moderation. Oke, buat Taurus, ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, kita di sini melihat energi kamu di bulan Desember. Apa yang terjadi selama bulan Desember di penghujung tahun 2022 ini, ya. Ada moderation. Nah, ini menggambarkan bahwa kamu harus bisa mengetahui apa yang kamu butuhkan saat ini, apa yang perlu kamu lakukan saat ini, apa yang harus kamu perbuat saat ini, ya, dalam hidup kamu. Dimana aku melihat, aku juga merasakan bahwa ada satu kehidupan dulunya di masa lalu yang begitu membuat kamu merasa harus bertransformasi, begitu, ya, harus ada di sini. Intinya, kamu saat ini sudah mengetahui apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu butuhkan, apa yang akan kamu kerjakan untuk perubahan hidup kamu ke depan. Baik itu dalam hal finansial kamu, baik itu dalam hal percintaan kamu atau asmara kamu. Oke. Ini bagi kamu yang sudah menikah ataupun sudah memiliki pasangan. Aku melihat di sini ada temptation. Ya. Temptation. Akan ada sebuah halangan ataupun rintangan ataupun masalah nantinya yang akan kamu hadapi. Ataukah masalah ini sudah berlalu, ataukah saat ini, ataukah di bulan Desember ini akan datang. Di situ harus kamu benar-benar merasakannya, masalah itu. Dan masalah itu bisa dikatakan, ya, akan bisa kamu selesaikan. Kenapa? Karena di sini kamu sudah mengetahui apa yang harus aku perbuat dalam hidup aku saat ini. Intinya, saat masalah datang, kamu sudah tahu nih apa yang harus kamu lakukan dengan masalah yang kamu hadapi. Begitu, sebagai contoh ya. Contoh misalnya dalam suatu pekerjaan, di mana kamu mungkin mengalami suatu masalah, masalah itu mungkin di target, atau kamu tidak nyaman, atau kamu memikirkan bahwa tidak ada kemajuan dalam usaha kamu atau bisnisnya kamu, ataupun tidak ada perkembangan dalam karir kamu. Di situ akhirnya kamu sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, apakah di situ kamu ingin mencari yang lebih baik? Ya, itu akan kamu lakukan jika itu memang lebih baik buat kamu ke depannya. Dan begitu juga halnya ya, apakah aku harus meninggalkan pekerjaan ini untuk mencari terbaik? Ya, jika kamu sudah melihat ada kesempatan ya silakan. Di situ kamu sudah mengetahui apa yang harus kamu perbuat untuk hidup kamu sendiri. Oke? Buat Taurus. Di sini, ya masalah itu akan datang. Nah, untuk kamu yang sudah menikah juga di sini ya, aku melihat akan ada sebuah seperti energi negatif yang masuk ke dalam hubungan asmara kamu. Contohnya apa ya? Mungkin dengan adanya masalah pekerjaan yang mungkin menurun, ya mungkin pasangan kamu lagi, "Kenapa sih kamu kok begini kerjanya? Kenapa seperti nggak semangat? Kenapa sih kamu nggak usaha aja?" Begitu ya. Maksimalin dong usahanya. Nah, begitu. Dan begitu juga ya para suami atau istri di sini harus saling mensupport satu sama lain.
agar energi negatif ini bisa hilang dari kehidupan kamu, ya. Karena masalah itu pasti akan selalu ada, pasti akan selalu ada. Intinya tergantung kita yang memiliki hidup ini, ya, yang bisa mengendalikan semuanya. Itu bagi kamu yang sudah menikah ataupun yang sudah memiliki pasangan, ya. Bagi kamu yang mungkin yang di sini yang belum memiliki pasangan, lagi tahap pencarian, ya. Coba kamu lihat ke dalam diri kamu, apa yang perlu kamu benahi, apa yang perlu kamu lakukan untuk perbaikan atau transformasi diri kamu. Apakah di sini kamu bersifat kekanak-kanakan dan di sini harus ada pendewasaan, gitu ya? Atau kamu di sini orang yang begitu yang tidak terbuka, ya? Ya cobalah membuka diri kamu. Atau mungkin kamu orang yang tidak banyak cerita ataupun seseorang yang mungkin, bisa dikatakan ya kurang pergaulan ya, begitu. Nah, coba kamu gabung dengan komunitas-komunitas atau kamu ngumpul deh sama teman-teman kamu. Mana tahu di situ, kamu akan bisa mendapatkan satu peluang atau kesempatan dan seseorang mungkin nanti akan bisa melihat kamu, melihat keberadaan kamu di situ, ya. Itu yang aku lihat. Bagi kamu yang belum memiliki pasangan ataupun masih single ya, oke. Begitu juga halnya bagi kamu yang single parents ya, aku melihat di sini seperti ada sesuatu sih yang harus kamu benahi. Kenapa? Ya mungkin, selama ini kamu sudah terbiasa berpasangan gitu ya, memiliki pasangan, tiba-tiba aja ya udah terpisah. Dan di sini kamu harus kuat. Kuat dalam arti kata ya, setiap ada masalah, ya kamu sendiri yang menghadapi. Intinya kamu harus persiapkan diri kamu untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Itu yang terlihat di sini. Oke, dan aku melihat di sini akan terlihat ya kamu itu seorang yang kuat. Di Desember ini banyak hal yang mungkin akan terjadi, yang akan kamu lalui nantinya. Oke. Nah, dan sini juga akan ada motivasi juga ya. Bisa dikatakan semua kejadian ataupun masalah yang kamu hadapi itu bisa kamu jadikan motivasi untuk hidup kamu ke depan. Bisa kamu jadikan sebuah acuan ataupun pandangan hidup kamu di mana bahwa ya ini terjadi ternyata hikmahnya seperti ini. Nah, harus bisa kamu lihat apa arti dari masalah yang terjadi. Jangan kamu menyesali ataupun beranggapan ya jangan mengeluh lah intinya ya. Intinya semua masalah yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada alasannya dan pasti ada hikmahnya, ya, begitu buat Taurus. Jadi jangan kamu sesali, kenapa ya Kak aku ini selalu ada masalah, selalu kena masalah, selalu nggak bahagia, ya begitu. Coba kamu tanyakan kepada diri kamu, mungkin selama ini kamu orang yang kurang bersyukur, atau selama ini kamu kurang melihat ya lingkungan sekitar kamu, atau kamu tidak menyadari ada yang seseorang yang mungkin memotivasi kamu, dan kamu tidak melihat itu, ya. Dan akhirnya di sini di Desember ini kamu akan melihat semuanya. Motivasi yang diberikan orang itu kamu terima, ya. Atau bisa dikatakan ada seseorang di sini akan memotivasi kamu untuk perubahan hidup kamu ke depan atau perbaikan hidup kamu untuk selanjutnya, ya. Dan di sini juga ada S for help. Seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu untuk membantu kamu dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Ataupun ya, di sini kan ada masalah nih, ini ada seseorang yang akan membantu kamu. Ataukah di sini semesta yang akan mengirimkan seseorang kepada kamu untuk bisa mengeluarkan kamu dari kondisi yang begitu sangat menyedihkan, ya, gitu. Itu yang aku lihat di sini. Oke, buat Taurus. Jadi intinya sih kamu jangan khawatir. Intinya kamu coba bersyukur aja dengan apa yang sudah terjadi. Karena Tuhan pasti akan selalu membantu kamu. Karena cara Tuhan itu membantu kita itu berbeda-beda ya. Kadang Tuhan mengirimkan seseorang kepada kita untuk membantu kita menyelesaikan masalah kita. Ataupun dengan cara Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kesabaran, kekuatan ya. Jadi sebenarnya kita memiliki itu semua. Hanya saja kadang-kala kita lupa bersyukur akan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Oke, itu buat Taurus. Nah, kita akan lihat di sini cerita kamu selanjutnya, apa yang terjadi sebenarnya. Bagi Taurus yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke. Baik, kita akan shuffle kartunya, kita akan ambil cerita dari kartu yang sudah kita bacakan.
ini. Oke, ada Seven of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ada The Hermit di sini. Ada Virgo. Ada The World. Ada The Sun. Ada Leo. Oke, jatuh. Ada Taurus, Virgo, Capri. Kita ambil satu lagi kartunya. Ada masih Taurus, Virgo, Capri ya. Oke, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Dan di sini aku juga ada di Impress ya. Taurus. Jadi di sini jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, Taurus, kita akan melihat di sini ceritanya seperti apa. Di sini ada di Impress. Ini menggambarkan satu kekuatan yang akan muncul kepada kamu. Ini aku melihat dari sisi feminimnya kamu ya. Seorang feminim ataupun seorang wanita yang benar-benar merasakan bahwa ya, aku orang yang kuat di sini. Aku orang yang sabar. Aku coba bercermin kepada diri aku. Apa sih yang perlu harus aku perbuat, yang aku perbarui di sini? Apa sih yang harus aku lakukan di sini untuk perubahan diri aku? Aku sadar gitu ya. Selama ini banyak terjadi dalam hidup aku, apakah ini karma yang aku lalui? Begitu. Ya semoga di Desember ini bahkan banyak hal-hal peristiwa yang akan kamu lalui, yang akan kamu dapatkan. Apakah itu bantuan atau pertolongan kamu ya, dimana seseorang nantinya ya akan bisa membantu kamu. Jadi intinya kamu bercermin kepada diri kamu, aku sebenarnya orang yang kuat, aku berhak untuk bahagia. Artinya di sini akan ada perubahan saat kamu sudah menanyakan kepada diri kamu, kembali kepada diri kamu, merasakan lebih dalam bahwa aku ini berhak untuk bahagia. Oke. Jadi di Desember ini di penghujung tahun, kamu akan banyak mendapatkan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menakjubkan ataupun yang menjadi keajaiban buat kamu nantinya ya. Dan di sini ada Seven of Swords ya. Ini seperti ada rasa kepuasan sih ya. Kenapa? Ada suatu hubungan dulu mungkin ya yang pernah kamu jalin dengan seseorang dan akhirnya bisa dikatakan di sini akan tersambung kembali. Seakan-akan kamu akan pengen menyatukan rasa cinta yang kau miliki dengan seseorang atau seseorang itu terhadap kamu. Aku melihat di sini. Karena apa? Di sini juga ada di Hermit. Kamu seperti mencari sesuatu yang hilang. Atau bisa dikatakan dia seperti mencari sesuatu yang hilang dan dia mendapatkan itu ada di kamu gitu loh. Jadi seolah-olah dia seperti mencari sesuatu itu cinta atau harapan dia. Ya mungkin dia akan menemukan di kamu. Semoga di Desember ini seseorang yang bisa dikatakan akan membantu kamu itu adalah orang yang akan menjadi pasangan kamu. Ini bagi kamu ya yang belum memiliki pasangan. Aku melihat di sini. Atau bagi kamu yang mungkin lagi berkonflik, lagi yang LDR-an ataupun kamu yang lagi saling blokiran gitu ya. Di sini aku melihat akan tersambung kembali. Ya, akan kebuka lagi nih blokirnya. Kenapa? Karena kamu ataupun dia sudah menyadari kita itu sebenarnya saling membutuhkan. Kita itu sebenarnya ya saling saling cinta, hanya saja kadang-kala keegoan kita atau sifat kita yang kekanak-kanakan itu yang membuat kita ya harus koreksi diri, introspeksi diri ya. Makanya akhirnya di sini coba bercermin lagi ataupun tanyakan kepada diri sendiri, renungi lagi di sini. Akhirnya disitulah kamu akan mendapat jawabannya. Oke, semoga di Desember ini kamu akan bisa memperjuangkan segala apa yang sudah kamu miliki dulunya ya. Ini ada The Sun. Oke, ada The Sun. Seakan-akan hidup kamu itu akan disinari nantinya. Di Desember ini akan banyak keajaiban, itu yang aku katakan ya. Ada juga sih bagi kamu ya yang berpikir, ya kita tunggu aja Kak, apakah nanti akan ada keajaiban gitu ya. Intinya sih jika kamu tidak berbuat apa-apa, keajaiban itu mungkin agak sedikit apa ya, zong nantinya gitu ya. Kenapa? Kita itu perlu usaha, perlu berdoa. Intinya serahkan kepada Tuhan. Tapi saat kamu tidak mengingat akan hadirnya Tuhan dalam hidup kamu, ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa.
Kadang-kala kita memang ya, kita, "Ah, aku nggak dekat kok, Kak, dengan keyakinan aku dengan Tuhan," gitu ya. Tapi Tuhan selalu memberikan apa yang aku mau gitu. Tapi aku mendapatkan apa yang aku inginkan gitu loh. Ya kadang-kala cobaan itu, masalah itu datangnya bukan karena dengan kita susah, bukan. Diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, diberikan kekayaan, itu kadang-kala adalah cobaan buat kita. Bagaimana caranya kita untuk me-manage diri kita gitu ya. Diri kita atau menggunakan apa yang sudah kita dapatkan, memanfaatkan apa yang sudah kita dapatkan, itu. Tapi kalau kamu, ya dikatakan, "Aku memiliki semuanya," dan aku sombong ya, "Aku orang yang punya, aku orang yang kaya, aku orang yang hebat." Yakinlah suatu saat kamu akan jatuh. Jadi kamu harus ingat, saat kamu berada di atas, jangan lupa orang yang di bawah. Berbagilah sesama kamu, ya, itu. Aku hanya mengingatkan. Aku juga nggak tahu juga ya, kadang-kala kita namanya manusia ya, pasti ada sifat iri, dengki gitu ya. Sifat, ya kayak, ya banyaklah ya. Di situlah kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, agar hidup kita akan lebih baik nantinya ke depan, ya. Oke. Gitu. Karena di sini ada the word. Sepertinya kita ya kadang-kala ada sebagian kita yang ada karma ya, karma dari ya kita mendapatkan karma dari perbuatan-perbuatan yang kita pernah alami dulu, yang kita lakukan dulu. Jadi ya kadang-kala itulah, itu yang kadang kita alami ya. Nah, begitu juga di sini ada Knight of Pentacles. Ada perjuangan kamu di sini. Di mana mungkin, kamu berkeinginan, "Aku pengen jadi orang sukses, Kak. Tapi aku sudah berjuang, Kak. Aku sudah berusaha, Kak. Tapi aku tidak mendapatkan apa-apa, Kak. Hasilnya zonk, Kak," gitu ya. "Kapan ya, Kak, aku mendapatkan sesuatu pekerjaan yang aku inginkan?" Nah, begitulah sebagai contoh ya. Nah, kenapa di sini harus ada perjuangan, terus berjuang terus berjuang. Jangan sampai kamu putus asa. Kamu harus optimis dengan apa yang harus kamu dapatkan nantinya. Yang kamu impikan atau yang kamu manifestasikan harus kamu dapatkan dengan perjuangan kamu. Jika kamu masih belum mendapatkan tapi kamu sudah berjuang, tetap teruslah berjuang. Karena pasti akan ada hasilnya. Ya, itu. Itu yang kulihat. Karena di sini harus ada perjuangan. Seven of Pentacles juga ya. Di sini seperti kamu harus bersabar. Jadi dalam mencapai sesuatu itu perlu kesabaran. Kadang-kala kita diuji dulu nih, dengan banyak cobaan, banyak rintangan. Bagaimana, sanggup nggak kita? Ya, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi ada usaha dulu yang harus kita lakukan. Jangan hanya menunggu keajaiban datang tanpa berusaha gitu. Itu tidak akan ada hasilnya. Ya, begitu. Buat Taurus, oke? Nah, kita akan coba di sini lihat sebuah pesan buat kamu. Kita akan ambil 3 pesan ya buat kamu di sini, Taurus. Taurus. Pesan buat kamu. Oke. Ya, ini udah 3 kartu. Nah, bagi mahasiswa ada banyak masalah untuk lulus kuliah. Kita mati-matian buat lulus agar terbebas dari masalah. Lalu, apakah ketika kita lulus masalah selesai? Tentu tidak. Setelah lulus mungkin kita dapat masalah lagi, bagaimana kita dapat kerja dan lain-lainnya. Ya, contoh misalnya, ya kamu kapan sih menikah? Ya, kamu kapan sih punya pacar? Nah, setelah dapat pacar nih, kamu ditanya lagi, "Kapan kamu menikah?" Itu masalah lagi kan? Ya, aku sudah menikah. Masalah muncul lagi nih, "Kapan kamu punya anak?" Setelah punya anak, masalah muncul lagi nih, "Kapan anak kamu akan menikah?" Begitu, "Kapan kamu punya cucu?" Begitu ya. Itu masalah itu makanya masalah itu pasti akan selalu ada. Intinya bagaimana caranya kita menjalankan hidup ini penuh dengan kesempurnaan ataupun kebaikan ataupun ya bersyukur itu intinya ya. Kita akan lihat lagi di sini. Tuhan itu baik sama kita dari dulu. Asal kamu tahu, iblis itu diizinin sama Tuhan buat ganggu kita. Tapi barengan dengan diizinin iblis buat ganggu kita, dia juga bilang jika ada hambaku yang datang dan meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Itulah intinya. Intinya Tuhan itu baik sama kita. Walaupun kita sudah berusaha tapi belum berhasil, kamu tetap berjuang. Karena Tuhan itu akan pasti melihat perjuangan kita. Aku yakin itu. Jadi jangan putus asa ya. Dengan apapun jangan putus asa. Teruslah berjuang, oke? Nah, di
Di sini ada lagi pesan buat kamu, aku tahu kok ini nggak mudah, masalahnya kayak nggak habis-habis, dan semuanya tuh nguras tenaga banget. Kalau aku bisa lewati ini, artinya aku hebat, aku bangga sama diri aku, itu. Dengan kamu bercermin di sini, kamu tahu, aku orang hebat, aku orang bisa mengatasi semua masalah, aku orang yang paling bahagia nantinya, gitu ya. Oke. Hal yang membuat kita marah, kecewa, atau kesal sebenarnya adalah persepsi kita. Cara kita menafsirkan kejadian yang kita alami. Coba saja ketika ada kejadian yang membuat kita marah, tapi penafsiran kita bahwa kejadian tersebut adalah lucu, maka kita akan ketawa. Intinya di sini sih mindset kita ya, yang bekerja. Pikiran kita yang harus bisa kita kontrol, ya. Kalau misal persepsi kita itu beranggap itu masalah yang besar, itu pasti akan besar. Tapi kalau kita beranggapan masalah itu kecil, nah itu tidak akan ada masalah. Jadi intinya cobalah berusaha berpikir positif, jangan terlalu baperan dalam satu hal ya, karena itu juga yang akan membantu kamu dalam merubah kehidupan kamu akan menjadi lebih baik. Oke? Buat, Taurus mungkin itu dulu dari kita, semoga bermanfaat, semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia. Sampai ketemu lagi, Taurus, dadah.